Pulang. Keesokan paginya, di rumah sakit, pria sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Dia sudah sangat rindu, meski sudah setiap hari keluarganya datang secara bergantian. Semua sudah dipersiapkan, Hani? Sudah. Sembari merapikan barang yang akan mereka bawa pulang, Alexo membantu pria berdiri dengan hati-hati, kemudian mendudukkannya ke kursi roda. Pria tidak bisa menolak keinginan suami posesifnya itu. Sambil duduk, dengan memangku baby atau dedek cantik yang tidur tanpa terganggu dengan keberisikan dedinya. Bos, administrasinya sudah selesai. Bagus, sekarang bawakan semua barang-barang itu. Tunjuk Alexo ke arah kasur pasien dan juga nakas. Setelahnya Alexo meninggalkan Arya yang terbengong dengan mulut terbuka. Ya ampun, mereka mau pindahan apa? Kenapa banyak sekali barangnya? Batin Arya memijat pelipisnya. Untung bos, kalau tidak sudah akan dia buang saja ke sungai barang sebanyak itu. Kemudian Arya menelpon seseorang dan menyuruhnya ke rumah sakit untuk membawa barang-barang itu. Setelahnya dia meninggalkan ruangan itu sebelum Alexo meneriakinya lagi. Dan benar saja baru saja dia sampai di lobi, suara teriakan itu menggema ke seluruh ruangan yang berada di sana. Arya, teriak Alexo antara kesal dan malu karena dirinya menjadi tontonan orang yang berada di lobi rumah sakit. Siap bos. Arya mengambil alih pintu mobil yang akan dibuka. Kenapa lama sekali? Apa kakimu sudah berubah jadi siput? Cepat masuk dan antar kami pulang. Perintahnya, dia sudah selesai membantu istrinya itu masuk ke dalam mobil bersama dede cantik diikuti dirinya yang duduk di sebelah pria, sedangkan Arya sudah berada di balik kemudi. Mereka keluar dari halaman rumah sakit, melajukan mobilnya pelan, membelah jalan tanpa terburu-buru. Lexa sangat antusias mendekor dan menghiasi mansion. Setiap sudut tidak luput dari hiasan warna-warni dan kerlap-kerlip. Anak kecil itu tidak bisa diam sama sekali. Dibantu semua keluarganya, mereka semua menghiasi sesuai arahan Lexa dan sesekali mereka tertawa senang melihat kedua bocah itu. Yang satu hanya diam saja tidak memperlihatkan kebahagiaannya meski membantu sesekali, dan yang satu tidak bisa diam saja dan memerintah siapapun sesuka hati. Opa, kakek itu masih miring, ucap Lexa. Bagaimana sayang? Tanya Diarta, tangannya sudah kram karena cucunya itu protes. The best? Lexa mengangkat kedua jari jempolnya ke arah opa dan kakeknya yang tersenyum itu. Lexa beralih ke arah lainnya, semua sudah siap tinggal menunggu dede cantik beserta Dedi dan mominya. Kak, Dedi, momi masih lama tidak? Lexa sudah tidak sabar. Sebentar lagi. Terima kasih kakek, nenek, opa, oma, tante Peli, serta bibi Wina yang sudah mau bantuin Lexa. Paman ganteng juga makasih ya, ucap Lexa lagi pada Lan yang berdiri di samping Wina dengan wajah entahlah. Mereka semua mengangguk dan tersenyum. Apa yang tidak untukmu sayang, ucap Pratama. 5 menit, Alex singkat. Lexa yang mengerti langsung memberi arahan pada posisi masing-masing dan bersiap-siap menyambut kedatangan dede cantik mereka. Begitu pintu terbuka, Lexa muncul pertama, diikuti dua keluarga dengan teriakan. Mereka semua terutama Lexa yang berada di depan dengan suara cemprengnya dan paling nyaring di antara yang lain. Selamat datang dede cantik, dengan serempak. Dan juga Momi, lanjut Lexa dan Alex, mereka berhamburan memeluk pria. Meski berada di kursi roda, pria tetap memeluknya erat. Terima kasih semuanya, tulus pria. Dia sangat terharu karena semua keluarga menyambutnya. Dia sangat bahagia mengingat dulu sewaktu melahirkan si kembar tidak ada siapapun yang menemani, apalagi menyambutnya pulang. Tanpa sadar pria menangis haru, bukan menangis karena sedih, kebahagiaan datang di saat yang tepat, bukan setelah mengalami kesusahan, sekarang waktunya menikmati semuanya. Hani, Alexo khawatir melihat pria menangis setelah melepaskan pelukannya dari si kembar. Tidak apa sayang, aku hanya teringat masa lalu saja, lirihnya pelan. Aku sudah janji Hani tidak akan membuatmu menangis, jadi aku mohon jangan menangis lagi. Alexo mengelus lembut surai istrinya. Cukup ingat kebahagiaan saja Hani, aku akan menebus semuanya, semua yang sudah terlewat,
Semua keluarga yang mendengar terharu mendengar ucapan Alexo. Alexo mengucup pipi pria singkat, tapi berkali-kali hingga membuat sang empu merona malu, karena bagaimana tidak, Alexo sangat mesra di depan semua keluarganya. Hani malu, rasanya pria ingin menyembunyikan wajahnya itu. Aku juga mau dicium, Dedi. Celutuk Lexa yang juga menginginkan ciuman dari dedinya itu. Semua yang mendengar hanya terkakak melihat Lexa yang imut. Kebahagiaan yang sederhana tidak perlu hal yang mewah, cukup semua keluarga datang berkumpul sambil bercanda bagi pria itu sudah cukup dan yang lainnya adalah bonus. Pria tidak berhenti tersenyum, semua keluarga berada di sini berkumpul bersamanya. Assalamualaikum. Suara salam datang dari luar. Waalaikumsalam, jawab mereka semua. Kira-kira siapa yang datang? Pikir mereka. Suara langkah kaki terdengar, tidak hanya satu namun sepertinya dua orang. Semua orang heran, kecuali Lexa dan Alex yang tahu langkah kaki itu. Mama kecil, mama besar, teriak Lexa menghambur memeluk kedua orang yang sudah dianggapnya keluarga. Rina dan Nao membalas pelukan Lexa yang sudah sangat lama. Kalian datang, tahu dari mana? Jak, kau lupa pada kami. Beruntung ada si kecil imut ini yang memberitahukan. Mereka melepas pelukannya dari Lexa. Kamu kan sudah jarang ke toko beberapa bulan ini, Pre. Timpal Nao. Mama kecil, mama besar kenapa baru datang? Bukankah sudah kubilang kemarin untuk tidak terlambat? Tanya Lexa, dia paling tidak suka orang yang tidak menepati janji. Maaf, sayang tadi masih harus tutup toko dulu. Yang diangguki Nao, mereka berdua merasa tidak enak karena sudah berjanji namun tidak bisa menepatinya karena ada hal penting yang harus diurus dan tidak bisa ditinggalkan. Baiklah, tapi lain kali bilang pada Lexa. Siap, bos, ucap keduanya serempak. Sayang suruh duduk dong Tante Rina sama Tante Naonya, lembut pria. Iya mom, Lexa lupa. Menepuk keningnya pelan. Mama kecil, mama besar, ayo duduk di sini sama-sama. Nao dan Rina menoleh ke arah pria meminta izin, sedikit sungkan karena mereka bukan siapa-siapa namun pria mengangguk kecil. Semua orang sudah tahu siapa kedua wanita itu jadi mereka tidak mempermasalahkan dan malah mereka menerima keduanya dengan tangan terbuka. Mereka semua bercengkrama sesekali, mereka tertawa, sungguh pemandangan yang tidak bisa dilewatkan. Sayang, lihatlah putri kita sudah bahagia, banyak orang yang menyayanginya, dia dan berada di sisinya sekarang. Tolong jaga putri kita dari sana, dan aku akan menjaganya di sini. Aku berjanji untuk itu. Sudut mata Pratama berair, bahagia dan satu kata itu sudah menenangkan hatinya. Sayang, suara itu seperti angin sepersekian detik Pratama mematung. Suara lembut itu, suara yang selama ini dia sangat rindukan. Pratama menoleh ke arah kiri dan kanan, melihat sekeliling berharap pemilik suara itu ada dan dia bisa melihatnya.